Kita ikuti informasi selanjutnya, saudara. Perkembangan budaya Subud asal Indonesia di Kolombia cukup baik. Bahkan saat ini Kolombia menjadi negara kedua setelah Indonesia yang pengikut Subudnya paling banyak. Berikut laporan rekan kami Syahid Muslim, Hengki Kumawal dan juga Yosef Iskandar Agung dari Kolombia. Subud atau singkatan dari Susila Budi Dharma adalah budaya spiritual asal Indonesia yang didirikan oleh Muhammad Subuh pada 1 Februari 1947. Saat ini pengikut Subud ada di lebih 80 negara. Ternyata Kolombia merupakan rumah terbesar kedua bagi masyarakat Subud setelah Indonesia dengan 800 lebih pengikutnya. Pusat Kebudayaan Subud Internasional Kolombia berada di kota Armenia, Provinsi Quindío, yang terletak di area seluas 6,7 hektar yang terdapat lebih dari 33 rumah berarsitektur Jawa dan dihuni seluruh pengikut Subud. Subud masuk di Kolombia pada 6 Oktober 1962 atau 18 tahun sebelum kedua pemerintah Indonesia dan Kolombia membuka hubungan diplomatik pada 15 September 1980. Kalau kita observasi, ada kurang lebih 800 orang Kolombia yang menganut Subud ini dan menjadikan Kolombia sebagai negara dengan penganut Subud terbesar di dunia setelah Indonesia. Dan uniknya, saya juga baru tahu, ternyata penganut Subud Kolombia ini menggunakan nama baptis Jawa Islam seperti Sahlan, Hamid, ya. Kemudian Halim, Rusdi, dan lain-lain. Jadi mirip sama nama-nama Islam Jawa itu. Menarik sekali dan mereka juga senang atau ingin belajar lebih banyak bahasa Indonesia. Nama Jawa yang disematkan warga Kolombia atas pemberian Muhammad Subuh atau yang lebih dikenal oleh mereka dengan sebutan Bapak. Tentunya ada harapan kebaikan melalui doa yang ada dalam nama tersebut. Resulta que el maestro Bapak dice que jadi salah satu alasan kenapa mereka menerima nama Jawa itu dikarenakan menurut Bapak nama yang diberikan waktu kita lahir itu selalu diberikan dengan nama dari kakek nenek moyang. Tapi Bapak pernah bilang kepada mereka bahwa nama itu yang dikasih dari orang tua kita penuh dengan karma. Jadi dengan adanya baptisan baru, tidak ada karma dari nenek moyang. Itu membuat mereka bersih. Sewaktu masih hidup, Bapak itu memberi nama baptis Jawa kepada seluruh pengikut Subud sebelum dia meninggal dunia. Dan sekarang yang membuatkan baptisan nama Jawa itu adalah Ibu Rahayu, anaknya Bapak. Que debemos tener un nombre recibido. Dalam perkembangannya, budaya spiritual Subud di Kolombia mudah diterima kalangan milenial. Sebagai generasi kedua, mereka menerima budaya asal Indonesia ini lebih rasional, karena memang bisa diterima semua agama. Alih-alih meninggalkan ajaran agama, yang terjadi justru lebih memperdalamnya. El Subud, una de las cosas más interesantes es que el Subud es una práctica que tidak akan meninggalkan agamanya. Dia adalah penganut Islam. Dari masih lahir dia diajarnya Islam oleh orang tuanya, oleh mamahnya. Jadi dia tidak akan meninggalkan dikarenakan Subud itu menerima semua agama dan memperkuat agama. Jadi dia tidak akan meninggalkan itu. Llevo toda mi vida, es de la que más conozco y pues no la dejaría. Dalam bersosialisasi dengan komunitas di luar Subud, mereka tidak mendapat hambatan, sebaliknya malah mempopulerkan untuk generasi milenial, terutama ketika menjelaskan rasionalitas ritual yang diajarkan pendiri Subuh. Bueno, pues sí tengo. Untuk berkomunikasi sewaktunya bercerita tentang Subud ini, teman-teman amat sangat terbuka, open mind ya. Selalu ingin tahu lagi apa sih sebenarnya Subud itu. Jadi tidak ada hambatan untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Respon terbesar dari masyarakat Kolombia terhadap budaya Subud yakni dengan diselenggarakannya Kongres Pemuda Subud se-kawasan Amerika pada 4-6 Januari 2019 di kota Armenia, Provinsi Quindío.
Melalui Kongres Pemuda Subud itu, KBRI Bogota menindaklanjuti dengan menawarkan belajar bahasa Indonesia secara online, belajar membuat batik, serta mengenalkan lebih banyak budaya lainnya yang berasal dari Indonesia. Secara langsung, pengikut Subud menyatakan ingin mengunjungi Indonesia untuk napak tilas perjalanan Muhammad Subuh, pendiri Subud kelahiran Semarang 22 Juni 1901, serta mengunjungi Pusat Kebudayaan Subud Indonesia di Kalimantan Tengah. Diharapkan kedepannya pemangku kepentingan di Indonesia dapat memberikan perhatian dan dukungan yang lebih besar dan konkret agar masyarakat Subud generasi kedua, khususnya yang berada di Kolombia, semakin bergairah memiliki koneksi budaya dengan Indonesia. Diyakini melalui langkah ini akan menjadi aset soft diplomasi yang lebih efektif dibandingkan melalui pendekatan politik, ekonomi, dan cara lainnya. Ya saudara, usai jeda kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi penting lainnya. Tetaplah bersama Klik Indonesia Pagi.